Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi pagi hari ini ya. Anak-anak akan mendengarkan cerita di pagi hari ini. Tapi yuk jangan lupa kita berdoa dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan pimpin dan sertai kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, hari ini Bu Sri akan bercerita tentang Musa membelah Laut Tebrong. Sabtu yang lalu anak-anak sudah mendengar cerita toh tentang Musa yang lahir dan orang tuanya takut kalau bayi Musa itu diambil lalu dibunuh oleh tentara-tentara Raja Firaun yang jahat itu. Akhirnya bayi Musa dimasukkan dalam keranjang dan dihanyutkan dalam Sungai Nil. Dan ketika itu akhirnya bayi Musa ditemukan, diambil oleh putri Raja Firaun yang sedang mandi. Akhirnya Musa diangkat menjadi anaknya putri Raja Firaun dan hidup di istana. Tapi anak-anak, setelah Musa besar, Musa nggak kerasan, nggak betah tinggal di istana karena Musa melihat bangsa Israel selalu disiksa oleh tentara-tentara Mesir. Akhirnya dengan berbagai macam cara, berhasillah Musa mengajak orang-orang Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Ya, mereka berbondong-bondong pergi meninggalkan Mesir. Ya, seperti karnaval anak, banyak sekali orang yang ikut ya. Mereka jalan di padang gurun yang luas sekali. Panas sekali anak-anak. Tapi Tuhan berjalan di depan mereka dengan tiang awan. Ya, kalau siang ada tiang awan yang warna putih ya, sehingga meskipun panas orang-orang Israel tidak merasa kepanasan karena ada tiang awan. Kalau malam hari Tuhan memimpin mereka dengan tiang api sehingga tidak gelap. Akhirnya orang Israel bisa berjalan siang dan malam. Anak-anak, mereka berjalan terus. Tidak tahunya anak-anak, tentara-tentara Mesir dan Raja Firaun itu mengejar orang-orang Israel. Mereka mengejar memakai kereta kuda yang banyak sekali. Mengejar orang-orang Israel ya. Ketika orang-orang Israel itu sampai di tepi laut, mereka sedang beristirahat. Mereka melihat tentara-tentara Mesir yang berjalan dengan kuda, kereta kuda yang banyak sekali. Mereka ketakutan. Akhirnya mereka berseru pada Tuhan dan marah kepada Musa. Hei Musa, kenapa kamu membawa kami orang-orang Israel sampai di sini? Lebih baik kami bekerja di Mesir daripada kami harus mati di padang gurun ini karena dikejar-kejar dan dibunuh oleh tentara Mesir. Mereka marah-marah menyalahkan Musa, anak-anak. Tapi akhirnya Musa berkata, jangan takut. Tuhan yang akan memberi keselamatan pada kalian semua. Pada hari ini, orang-orang Mesir dan tentara-tentara Mesir yang kalian lihat hari ini, besok tidak akan dilihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan sendiri akan berperang melawan mereka dan kamu hanya tinggal diam saja. Anak-anak, akhirnya anak-anak, tiang awan yang tadinya di depan mereka bergerak mundur di belakang mereka. Dan karena tiang awan itu sehingga menimbulkan kegelapan. Sehingga kegelapan itu menutupi ya orang-orang Mesir dan juga orang Israel. Yang satu tidak bisa melihat yang lain semalaman itu. Dan akhirnya Musa mengangkat tangannya, bawa tongkat itu. Sehingga anak-anak, ajaib betul-betul ya. Laut yang tadinya luas sekali itu terbelah menjadi dua. Lalu di tengah-tengah laut itu ada jalan. Ya, ada jalan yang kering. Lalu di sini air, dua menjadi tembok. Ya, seperti tembok. Lalu di tengah-tengah laut itu ada jalan yang kering. Sehingga orang-orang Israel itu berjalan dari tempat yang kering itu, jalan yang kering. Mereka berjalan terus cepat-cepat. Lalu bagaimana dengan tentara Mesir? Tentara Mesir mengejar mereka dengan kereta kudanya mereka. Berlari-lari cepat-cepat mengejar orang Israel.
Wah, Tuhan mengacaukan mereka sehingga keretanya itu rodanya berjalan miring, nggak bisa cepat ya. Setelah orang Mesir, tentara Mesir sudah mengejar sampai di tengah-tengah laut, lah Musa dan rombongan orang-orang Israel sudah sampai seberang sana. Musa kembali mengangkat tangannya lagi. Wah, akhirnya anak-anak, air yang tadinya terbelah, di sini ada jalan yang kering itu, akhirnya airnya kembali lagi. Airnya kembali lagi sehingga tentara-tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel itu mereka tertutup oleh air laut lagi, mereka tenggelam, mati semua di laut itu anak-anak. Wah, orang-orang Israel selamat sudah sampai sana. Nah, hari itu Tuhan sudah menyelamatkan orang-orang Israel dari kejaran orang-orang Mesir ya. Ketika orang-orang Israel melihat kedahsyatan ajaibnya Tuhan, mereka takut kepada Tuhan dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Musa sebagai hambanya ya, karena hari itu mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sampai sekian dulu cerita Bu Sri, tapi kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar cerita tentang firman-Mu di mana Tuhan sudah menolong bangsa Israel dari kejaran orang-orang Mesir. Begitu pula kiranya Tuhan juga selalu mau menolong kami. Tuhan selalu akan menyelamat kami dan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak.